datang di Suanda, Suara Anak Muda, podcast yang tempatnya anak muda, khususnya anak SMP buat ngobrolin hal-hal seru dan berbagi cerita. Iya bener banget, di episode kali ini aku Najwa dan partnerku Rere kita bakal bahas suatu pengalaman tentang organisasi di sekolah bersama yang wah super padat dan penuh tantangan banget sih pastinya. Bener banget, kalau kalian sekolah di asrama pasti tahu dong gimana rasanya disibukin sama kegiatan belajar, tugas, dan organisasi yang gak ada habisnya. Iya, dan kadang itu bisa bikin kita ngerasa overload ya. Di satu sisi kita pengen jadi siswa yang aktif di organisasi, tapi di sisi lain kita juga harus bisa jaga waktu buat belajar dan jaga kesehatan juga. Jadi gimana ya caranya biar bisa balance? Nah itu dia, di episode kali ini kita bakal sharing pengalaman pribadi kita tentang gimana kita mengatur waktu biar tetap bisa aktif di organisasi tanpa mengorbankan waktu belajar dan pastinya mempunyai waktu untuk diri sendiri. Penasaran kan gimana caranya biar tetap produktif dan gak kewalahan? Yuk langsung aja kita mulai obrolan seru tentang kehidupan organisasi di sekolah berasrama yang padat ini. Jadi langsung aja kita mulai wawancara ini. Halo Naura Atira Halansa, terima kasih sudah mau bergabung. Bisa ceritain dulu nggak nih gimana awalnya kamu bisa terlibat dalam berbagai organisasi di sekolah berasrama? Ikut serta organisasi apa saja? Dan ceritain dong pengalaman selama kamu berorganisasi. Oke, terima kasih. Pertama-tama di sini aku berterima kasih dulu pada kalian semua udah ngundang aku di acara podcast Suanda, Suara Anak Muda. Oke, makasih. Awalnya kenapa sih aku bisa masuk ikut organisasi gara-gara apa ya? Aku langsung jawab aja. Awalnya tuh pas aku masuk SMP berasrama ini, ya lebih tepatnya ABS, aku tuh kayak lihat loh udah ada di sini tuh ternyata banyak organisasi, karena di sebelumnya di SD yang dulu tuh kayak aku tuh nggak pernah yang namanya ikut organisasi, sama di sekolah aku tuh nggak ada organisasi juga loh. Jadi ya udah aku kayak tertarik aja mau ikut organisasi di SMP ini. Tuh juga biar mau aku juga pengen kayak belajar sama sorry wawancara ketawa dulu lah, pada suruh ketawa aja apa kan ya, santai bro, santai bro, Santai aja sih. Oke. Nah, jadi kan aku kayak pengen mengembangkan diri aku, sampai pengen numbuhin rasa adanya jiwa-jiwa leadership gitu ya. Terus aku tuh awal-awal pas kelas 7 tepatnya, aku tuh ada kayak ditawarin gitu mau nggak ikut organisasi namanya itu MPK, kayak dewan perwakilan kelas. Jadi pas itu aku ikut aja MPK, awalnya aku kayak iseng gitu, akhirnya aku alhamdulillah masuk. Nah mulai sejak MPK ini akhirnya aku tuh ikut berbagai organisasi yang lain. Ya sebutin aja ya, habis MPK itu kedua itu ada DP itu Dewan Penggalang, dan Penggalang itu aku di bagian humas. Habis itu di angkatan, ya kayak mengurus angkatan, aku bagiannya ketua angkatan. Habis itu di OSMA, yang tahun terakhir ini aku jadi ketua OSMA bagian SMP, seperti itu. Wah itu keren banget sih, tapi pasti nggak gampang ya, apalagi kalau jadwal sekolah di asrama udah padat. Jadi apa sih tantangan terbesar kamu yang kamu hadapi saat kamu udah terlibat dalam banyak organisasi di AABS ini? Oke, tantangan terbesar dari aku sih terutama itu waktu ya, karena di sini tuh kan udah di jadwal rundown kita buat kita kapan kita istirahat, kapan kita belajar, kapan kita dan lain sebagainya ya. Yang waktu kita istirahat tuh ya paling kan cuma waktu tidur siang sama waktu buat tidur malam doang. Jadi kayak aku mikir kayak ini kayak bakal capek nggak sih? Tapi balik lagi kalau misalnya kita ikut organisasi, otomatis kita harus mengambil resikonya. Resiko dimana kita ngambil jam istirahat kita, jadi buat kita ngumpul sama organisasi dan lain sebagainya. Habis itu gimana apa lagi pertanyaannya? Nah pasti stres banget ya. Kalau jadwalnya ketat seperti itu, lalu gimana sih kamu bisa ngebagi waktu antara kegiatan organisasi, belajar, dan juga butuh waktu buat diri kamu sendiri? Kalau bagi waktunya, ya pastinya kalau misalnya dari aku sendiri itu lebih ke ini sih. Kalau misalnya habis ada acara rapat, kalau misalnya ngumpul rapat dan lain sebagainya, atau kita lagi ngerancang bikin kegiatan acara, itu ya aku cuma fokus itu doang. Nanti kalau misalnya pas waktu istirahat, misalnya waktu malam jam 9 malam atau jam 10 malam, aku langsung tidur gitu loh. Jadi kayak harus dibagi banget waktunya. Habis itu buat soal belajar, misalnya kayak ada ujian besoknya, itu tuh paling kalau misalnya aku belajarnya itu kalau misalnya di pelajaran, waktunya pelajaran ya aku belajar, nggak tidur, nggak ngobrol dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi aku harus memperhatikan banget apa ustazah atau ustadz yang memberikan materi-materi kepada kita.
Wah, itu tips yang berguna banget sih. Jadi waktu yang cukup buat diri sendiri dan belajar juga tetap jadi prioritas ya. Benar banget. Nah, pasti banyak banget teman-teman yang penasaran nih, apa sih yang memotivasi kamu untuk tetap aktif di organisasi meskipun jadwalnya sepadat itu? Kalau motivasi ya, ini motivasi dari aku sendiri. Aku tuh sebelumnya itu pas kelas ya masih aja di kelas gitu, kan aku lihat tuh kayak mengamati kakak kelas itu gimana sih aktif di organisasi, kayak keren banget loh di dalam waktu yang baru ini, tapi mereka tuh bisa ngejalin waktunya walaupun itu mungkin capek ya, mungkin agak stres tuh gimana, tapi masih bisa jalin dengan tenang, bagus, enjoy gitu loh. Jadi aku mikir, kok kakak kelas bisa, masa aku nggak bisa gitu. Terus juga ada dukungan juga dari mama aku sendiri, nah Mahatun. Oh iya. Nah itu inspirasi banget tuh. Nah terakhir ada tips khusus nggak nih buat teman-teman yang mungkin merasa kesulitan mengatur waktu untuk kegiatan organisasi dan belajar juga menjaga kesehatan? Oh, sorry ya, hari keselak dikit ya. Nah tipsnya, ya santai aja bro, ya enjoy kita bro. Nah kalau lebih tipsnya itu, kalau bisa dari diri aku sendiri tuh pertama harus ada mindset, sama ada kayak ya mindset aku tuh harus kayak gimana ya, harus kayak ya Kocak banget ya. Jadi narasumber satu ini. ya sorry buat guys, lebih kayak pemikiran tuh kayak please ini tuh organisasi aku harus bawa enjoy, nggak boleh dibawa stres gitu loh. Terus tuh apalagi Berarti kalau misalnya dibawa enjoy itu bikin kamu lebih gampang lagi ya buat. ya bener, lebih gampang lagi. Terus apa lagi ya dia? Jadi kira-kira kamu ada kesusahan gak nih buat kayak ngatur waktunya atau gimana? Kalau ngatur waktunya itu ya pasti iya banget. Awal-awal tuh aku tuh kayak ngerasa kayak ada sedikit capek dari secara fisik maupun ya mental gitu ya. Jadi kalau di secara fisiknya itu awal-awal ya emang aku ngerasa kayak capek aja, waktunya aku tidur siang kok malah dipakai buat kayak ngumpul sama organisasinya, jadi kayak ya udah capek aja gitu loh. Kalau buat sekarang sih alhamdulillah udah terbiasa ya, karena ya kembali lagi itu resiko dari kitanya dan itu juga tanggung jawab kita kan. Selanjutnya yang buat mental itu kayak kalau setiap organisasi itu pasti ada namanya komentar dari orang-orang, dari para ya orang-orang yang mengamati kita kan, kayak mungkin kenapa kakak ini tuh gini-gini banget ataupun lain sebagainya. Jadi kalau dulu tuh kayak ngerasa kok orang-orang pada komentarin aku ya, jadi kayak ngerasa agak down sedikit aja. Tapi sekarang kayak udah mikir, kita kan udah ngejalanin hal yang benar, kok malah kita yang ngerasa down sih, harusnya mereka ngasih gitu. Bener banget sih, apalagi aku juga kan berpartisipasi juga di antara organisasi yang kamu ikuti juga ya, seperti OSMA, Dewan Penggalang dan lain-lain, juga sama Rere. Iya. Dan yang kamu bilang tuh bener banget sih, kayak soal waktu itu juga di awal tuh bener-bener sangat culture shock Pasti banget kayak ya. lelah gitu gak sih? Kalau misalnya yang siang nih kita pulang sekolah jam 1:30, terus kita langsung kumpul, kita pulang jam 3, kita cuman ada waktu buat kayak mandi doang gitu loh. Tapi tuh lama-kelamaan juga kita udah terbiasa ya guys. Ya, Jadi kayak buat kalian yang di sekolah berasrama nih, jangan takut buat kalian capek atau apa. Jadi itu semakin kalian sering melakukannya, jadi kataku kalian bisa kebiasa sih. Dan itu kalau misalnya kita semakin baik di organisasi, itu bakal kita semakin banyak buat menyimpan kayak kenangan-kenangan di masa Bener sekolah banget. kita. Itu kayak itu punya ingatan sendiri loh, oh kita dulu pas SMP tuh pernah ikut organisasi ini nih gitu. Bisa menambah pengalaman juga. Iya. Terus juga dengan kita memperbanyak organisasi, nanti di SMA-nya juga kita bisa nambahin kalau misalnya kita mau ke sekolah yang apa nih, itu sebenarnya kan ada wawancaranya tuh, itu tuh juga bisa kita tambahin buat motivasi kita ke depannya. Terus juga Cerita pengalaman juga gak sih? buat latihan juga ke depannya, ntar pasti kita di SMA juga nggak kalah aktif nggak sih di Karena organisasi yang menurut bakal aku kita yang paling penting itu kita tuh harus belajar namanya kehidupan sosialnya. Jadi kayak kalau misalnya kita dari umur segini tuh kita udah belajar tentang sosial, kita bisa beradaptasi dengan orang-orang, kita bisa ngomong depan orang lain kayak misalnya public speaking, ataupun kita bisa kita bisa mengembangkan pemikiran kita dan lain sebagainya. Itu bakal kayak berguna banget buat nanti di kehidupannya selanjutnya gitu loh, selanjutnya. Wah, makasih banyak nih Naura atas tips dan ceritanya. Semua bisa jadi inspirasi juga ya buat teman-teman yang udah nonton. Jadi sorry banget ya, aku kasih kalian semua ya yang menonton ini semua. Jadi
kalian tuh nggak usah takut guys, nggak usah takut buat kayak bisa ikut organisasi dan lain sebagainya. Itu kayak apalagi di sekolah berasrama, kalian tuh kayak ya udah ikut aja, kayak enjoy aja ngalamin itu semua, karena itu semua juga pasti bakal berguna, bakal bermanfaat bagi kalian juga, ada sisi positifnya pastinya. Nah, selama organisasi itu ada nggak sih kayak pengalaman yang ada aja gitu loh, kayak pengalaman konyol atau apapun itu? Oh, pengalaman konyol itu pastinya ada ya, apalagi ya Apa tuh? pengalaman konyol itu lebih ke kemarin ya, kita cerita sedikit aja nggak sih yang tentang ibaratnya itu kita Boleh, harus boleh. ada acara rush camp. Rush camp itu apa sih? Apa sih rush camp? Rush camp itu jadi Kita sebetulnya begini DP juga ya guys. ya, Panitia kemarin. rush camp itu jadi kita nge-camp plus di sela-sela camp itu kita juga ada kegiatan kayak uji kecakapan, terus dan kegiatan-kegiatan seru lainnya juga sih. Nah kemarin itu pas acara jilid malam itu, nah ini menurut aku ya paling kayak konyol dan kocak sih ya. Kan kita kan ada berapa yang kayak cosplay gitu loh, jadi kayak yang bikin jaket ini gitu-gitu. Pas aku kan pas itu kedepannya jadi orang itunya kan, orang yang kayak wah gitu loh. Itu aku merasa tuh kayak jadi seorang hantu yang tidak ada harga dirinya. Kayak kenapa diomongin tuh kemarin pas kan pas itu kebetulan banget lagi batuk pilek, terus katanya tuh pas para guru gitu ngomong gini, ih hantunya bapil. Kan kayak rasa kayak gak ada harga dirinya banget ya. Aduh itu Gitu. jadi pengalaman banget ya. Mahal banget ini. Kamu juga ya kan Najwa? Kemarin kan gimana ceritanya? Tapi aku ya netral aja sih. Netral aja. Kalau kamu gimana, Rek? Dan kamu jadi apa di waktu di rush camp itu? Nah pas di Rascamp itu jadi panitia, jadi aku ngejagain standnya Najwa dan itu kayak kocak banget. Itu kan peregu gitu, dan peregu pertama tuh yang kayak langsung histeris yang kayak tapi yang kedua tuh yang rada membuat jengkel gitu. Tapi ya itu nggak apa-apa sih, buat seru-seruan aja ya, Rek, Iya, Naura. benar sekali. Terus tuh apalagi ya? Lebih ini sih kayak misalnya nih ya, ini pengalaman aku juga. Misalnya aku lagi ngomongin tentang satu hal buat acara esokan, misalnya ke acara kegiatan buat di sekolah ini, aku tuh lagi ngomong tuh lagi kayak ngomong-ngomong ke orang-orang, tapi itu kayak tadi ngomong tuh kayak geragapan tuh kan kayak malu banget ya, gitu kan kayak malu banget gitu loh, gitu itulah ya. Oh, iya. Wah ini udah menarik banget sih ceritanya. Jadi udah makasih banget udah mau datang, dan dari cerita-cerita tadi kita bisa ngambil pelajaran yang banyak ya guys. Dari Naura Atira Alhansa, seorang apa deh ketua OSPA di SMP. Juga mengikuti organisasi-organisasi yang lain. Betul. Oke, terima kasih ya. Semoga obrolan kita bisa menjadi motivasi dan tips bermanfaat buat teman-teman yang aktif di organisasi atau bahkan yang baru memulai. Jangan lupa ya, keseimbangan itu kuncinya. Terima kasih sudah menonton Suanda, Suara Anak Muda. Sekolah berasrama ikut serta organisasi apa saja dan Iya, dan kadang itu bisa gimana biar gak tahu Alhansa. Gue diem loh. terserah lo, Nur. Nggak, di sini aja, Nur, sini. Gimana caranya lo? Guys, Suanda model Najwa Rere.